Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Abah sedang berada di sebuah sungai Cimanuk yang berada di daerah Cibatu, Garut. Menurut cerita masyarakat yang tersebar, pada zaman dahulu, konon kabarnya ada seorang putra raja yang dikejar-kejar oleh Belanda. Tepatnya pada waktu itu keadaan masyarakat memang sedang genting. Karena rasa kekhawatiran tertangkap oleh Belanda, sehingga si putra raja itu pergi meninggalkan kerajaan. Namun secara kebetulan ia singgah di suatu tempat yang diberi nama Cibatu. Kampung Cibatu yang menjadi daya tarik bagi putra sang raja itu merupakan tempat yang subur akan air yang keluar dari sela-sela bebatuan. Sang putra raja itu pun adalah sesosok pecinta seni sampai dia pun berpikir untuk merintis kesenian wayang golek dan ia sendiri menjadi dalangnya. Keinginannya pun didukung oleh masyarakat di sekitarnya. Secara kebetulan, masyarakat di sana pun adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang seni. Semenjak itulah dia bergabung dengan kelompok seni itu. Pada suatu hari, ada undangan dari seberang kampung Cibatu. Maksudnya ingin mengadakan ruat desa, tapi acaranya ingin dilengkapi dengan pagelaran wayang golek dan rombongan itu menyanggupinya. Sehingga akhirnya tibalah waktu yang sudah ditentukan, di mana para nayaga harus pergi memenuhi undangan. Dengan telaten, tidak ada satupun peralatan yang ketinggalan. Ia masukkan semua ke dalam kendaraan dan dibantu oleh anak buahnya. Kendaraan pun melaju dengan perlahan. Ketika sampai di tempat yang menghubungkan jalur Cibatu dengan Lewi Goong, tiba-tiba kendaraan itu tergelincir masuk ke dalam sungai Cimanuk. Yang menjadi penyebabnya adalah bambu penopang jembatan itu tidak mampu menahan beban yang sangat berat. Pada waktu itu, pupuhu kampung atau orang yang dituakan di kampung tersebut bersama masyarakat sedang menunggu kehadiran para nayaga tersebut. Perasaan gelisah menghantui sesepuh kampung itu. Akhirnya dia mengutus penduduk untuk menjemput rombongan nayaga tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat seseorang berjalan tergesa-gesa. Ia menceritakan kejadian yang ia lihat di jembatan pada sesepuh kampung. Katanya para nayaga dan semua peralatannya karam karena tergelincir ketika menyeberang jembatan yang menghubungkan desa itu. Setelah mendengar kabar itu, ketua kampung atau sesepuh kampung itu kemudian melihat. Setibanya di sana, mereka pun tidak melihat apa-apa, hanya air yang berputar sangat kencang. Itu saja mereka lihat. Terdengar bunyi goong yang tak henti-hentinya berbunyi, kemungkinan akibat putaran air yang keras dan membentur batu-batu yang ada di sekitar dinding lewi. Lalu, ketua kampung atau sesepuh kampung ini berkata, "Demi untuk mengingatkan semua peristiwa ini, pada hari ini maka kita beri nama tempat ini dengan nama Lewi Goong." Ironisnya, setiap malam Jumat Kliwon, bagi mereka yang kebetulan sering melewati jalan ini, sering mendengar gamelan, wayang, dan goong itu berbunyi. Hal ini menjadi pantangan atau larangan yang sampai saat ini tidak boleh dilanggar oleh para nayaga, tidak boleh melewati jalan ini. Sasakala Lewi Goong ini merupakan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan, turun-temurun dari orang tua kepada anak-anaknya.
Namun sayang, semakin kesini pewarisnya semakin berkurang. Bahkan nyaris tidak ada lagi yang mengetahui cerita ini. Mengenai kebenaran fakta sejarahnya, memang masih perlu dikaji dan diteliti lagi. Karena cerita ini bersifat secara lisan yang disampaikan lintas generasi hanya secara lisan dari mulut ke mulut. Demikianlah Sasakala Leuwi Goong.